Kaget. Aku dia kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang laki syaratnya 100, yang perempuan kosong puasa. Sebab perempuan itu ada halangan boleh tidak berpuasa. Yang lanang itu puasa. Kalau perempuan kamu tiap bulan namanya N. Yang orang tetap puasa kalau yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul mitra Gusti Allah itu ganjil seneng barang sing ganjil kula barang bertiga mesti sama kokoh. Ya tak tawakno itu kayak ono sing rondo enten. Wonten. Kayak kepingin kaki tak tawakno kita jodoh. Allahumma amin. Kayak ono sing Joko tuwa ono sing rawan tuwa kurang ketemu jodoh tak tawakno barokah Ramadan dan ketemu jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi beserta staf dan jajarannya, kepada yang berhormat yang kami tidak bisa menyebutkan kepala-kepala yang ada di sini dan para stafnya yang kami hormati juga hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini, detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ke depan mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, terus menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Yang kedua, salawat wa salam agar kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini dicatat dan diaku oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, judulnya Fanul Akhlak sebagai upaya peningkatan budaya kerja Islam. Intinya bekerja pakai akhlak Islam atau hadirin rahimakumullah. Memang kalau kita berbicara masalah akhlak, sudah barang tentu
kita harus mengacu kepada sumber yang satu, yaitu seorang Rasul yang diutus oleh Allah terakhir di muka bumi itu, di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, dan bahkan di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus ya ke dunia ini guna memperbaiki budi pekerti yang luhur. Tugas Rasulullah yang utama itu ialah dandani akhlak. Memperbaiki akhlak ini sangat susah, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Periode Mekah berapa tahun? 10 apa 13? Periode Madinah juga lama, apa 13 tahun? Ya. 23 tahun baru Rasulullah SAW menuntaskan kerisalahannya, kenabiannya. Baru manusia itu sempurna. Itu masih dalam lingkup Mekah dan Madinah. Dalam sekian puluh tahun Rasulullah memperbaiki akhlak di kota Madinah, yang mana di kota Mekah, yang mana di kota Mekah itu sangat pluralistik, berbagai macam suku agama. Di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan juga ada Abu Jahal. Ada, kalau nggak ada saya yang sekarang ini, mohon maaf. Di situ, jadi banyak abu-abu dia, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Jahal. Yang mana Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu tidak menyembah pada Allah. Tapi Rasulullah dihadirkan di sana guna merubah itu bagaimana? Sangat susah. Akhirnya berkat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mampu. Sekian puluh tahun oleh orang diikuti nggak banyak, dimusuhi Rasulullah. Pada waktu Rasulullah sebelum mendapatkan perintah untuk menyampaikan wahyu risalah ketauhidan, Rasulullah di sana itu mendapatkan gelar al-amin, orang yang dapat dipercaya. Belum mendapatkan gelar orang yang dapat dipercaya itu susah. Sampai saja di kantor sini, oh soal si A ini orang yang dapat dipercaya susah. Mungkin dari sekian ini orang yang dapat dipercaya itu juga belum muncul. Katakanlah dalam sekian karyawan ini, oh ini loh orang yang lebih baik, ini bisa dipercaya, dicekli duit aman, dititipi duit 2 juta aman, Senin dijaluk aman, dititipi 10 juta aman, bahkan dititipi warga miliaran di duit usir, tak titip menempuh tak cukup, masih buruk. Nah itu biasanya mulai. Nah itu mendapatkan gelar amin itu karena kepercayaan yang susah. Rasulullah secara mendapatkan gelar. Begitu Allah memerintahkan sampaikan Muhammad tentang ketauhidan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang tidak menyembah kepada Allah yang berseberangan tentu akan melawan. Lo ini berakhir. Itu kalau masalah ketauhidan. Hadirin rahimakumullah. Mengenai akhlak daripada Rasulullah SAW, bahkan Allah sendiri itu memuji beliau Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia. Tidak ada akhlak yang mulia kecuali Rasulullah SAW. Sesama sahabat, teman, handetolan, Rasulullah adalah teladan. Dengan anak istrinya Rasulullah adalah teladan. Ke masyarakat seluruhnya Rasulullah adalah teladan. Ini bukan Rasulullah sendiri, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana
sesuatu yang dapat kita jadikan teladan, yang dapat kita contoh. Kita sebagai umat Islam mencontoh siapa? Kalau tidak kepada Rasulullah SAW. Dalam bekerja kita meniru Rasulullah, dalam berumah tangga juga meniru Rasulullah, dalam bekerja kita juga meniru Rasulullah, dalam berumah tangga kita meniru Rasulullah, dalam segala apapun kita meniru Rasulullah, juga dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam berbicara dan lain sebagainya kita mencontoh Rasulullah. Sepakat ya? Bermantu-mantu ini. Jangan koyok mantu-mantu setuju koyok belangko. Nok ngarep api, nok buri bendol. Nggih. Insyaallah betul. Mas Gunawan langsung gundul malam. Ini kurang butir betul tunggu aku sebabnya nopo mas niku turunan nopo saking perkosa rambutnya stres ya. Niku insyaallah nek bojo sampean siji gundul sampean coba rapi loro kata mbak gundul kritis ya Allah, tapi tidak ada rambut itu menandakan orang itu cerdas. Yang pertama, yang kedua kakean pikiran, yang ketiga kakean pola. Ya, insya Allah bapak yang saya, insya Allah, ngapun terusnya, berhati-hati poso-poso ke dosa. Hadirin rahimakumullah. Berbicara masalah akhlak, kita tidak akan ada habis-habisnya membicarakan kebaikan daripada Rasulullah SAW. Saya contohkan. Pernah Rasulullah SAW, kan di dalam tulisan sudah wabah ini kita nanti hubungannya dengan akhlak. Ibadah yang paling utama kita lakukan di bulan suci Ramadan ada 3: peningkatan sholat, membaca Al-Quran, dan sedekah. Nah, ini nanti kita terangkan sedikit-sedikit. Saya ambil dulu sedekah. Pernah rumah Rasulullah SAW ini didatangi oleh seorang pengemis. Orang pengemis itu ada 2 di dalam Al-Quran. Lisaniri wal mahrum, orang yang tidak punya, yang meminta, dan orang yang tidak punya tapi tidak mau minta. Ada orang yang tidak punya tapi tidak mau minta. Ada orang yang tidak punya minta-minta keliling. Tapi bedanya orang sekarang ini, orang yang tidak punya itu bingung saya. Karena apa, saya pernah survei ya, nanyain orang pengemis, awalnya kecil bahkan lebih gemuk mereka daripada saya, super. Tapi dia minta. Saya tanya jam 10 siang, Mas dapat berapa? Sepi Ustaz, berapa? Jam 10 ini sudah dapat 200, jam 10 siang 200. Yang boleh sore ada kira saya, ya kadang 300, kadang 500. Loh, makanya terbetul kalau kita tidak kuat enak ya manis. Ya, iya. Tapi kan gak aji. Saya tanya, rumah Anda mana? Saya Jember Ustaz. Loh, ya kalau di sini tidur di mana? Saya di masjid. Nah kalau pulang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan. Oh iya ya. Loh kalau dapat uang dibawa kemana? Saya hitung, saya masukkan bank Ustaz. Oh iya ya. Terus kalau 1 bulan kira-kira bawa uang berapa kalau pulang? Nggak banyak Ustaz. Ya kadang-kadang 15 juta. Saya kaget. Oke. Ya Allah. Iya. Loh ini loh orang yang ngemis, orang yang nggak punya tapi meminta-minta. Saya bilang lebih suki nenek modul. Ojo diterus kudu tak kapok saja. Kalau orang dulu nyuwun sewu, orang ngemis dulu waktu saya kecil di kampung saya. Orang ngemis dulu minta mohon maaf. Itu dia tidak berani menampakkan wajahnya. Dia nyuwun sewu dengan gini, menunduk gini waktu kecil ya. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Karena sebagai sudah menjadi suatu pekerjaan, orang melunduk, orang biar jalur itu kuru-kuru. Kayak sakit kok pekerjaan kadang-kadang di rumahnya itu luwes syuting dari wanita. Oh iya, oh itu ya Allah. Ya mudah-mudahan orang-orang seperti itu setelah kaya ditunjuk oleh Allah terus kaya. Hadirin rahimakumullah.
Pernah Rasulullah diketuk orang-orang yang tidak punya. Mereka meminta kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada istrinya, Aisyah, coba kasih orang itu baju saya. Baju saya kasih baju sama Rasulullah. Lalu orang ini gas baju itu dibawa ke pasar, dilelang. Ayo saudara-saudara, siapa yang mau membeli baju saya? Ini adalah baju pemberian daripada Rasulullah SAW. Otomatis orang yang datang banyak, semua banyak. Di situ ada orang buta, orang Yahudi, mempunyai budak. Tolong budak, baju itu kamu beli dengan harga berapapun yang tertinggi. Siapa ada yang beli ini terus di atas. Kalau kamu bisa membeli baju itu, nanti kamu saya bebaskan jadi budak. Akhirnya wakilah singkat kata baju itu dapat dibeli dengan harga tertinggi. Akhirnya budak ini dibebaskan. Yang terus orang yang buta ini memohon kepada Allah, ya Allah, dengan keagungan ya Allah, dengan junjungan Rasulmu yang mulia Rasulullah SAW, wasilah baju kebesaran ini yang dipakai oleh beliau, aku mohon kepada Engkau ya Allah, sembuhkanlah kebutaan mata saya ini. Doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini bisa melihat dengan gembira, bisa melihat baju ini dikembalikan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Jadi orang sedekah itu manfaatnya luar biasa. Jadi orang sedekah kita mengeluarkan uang diberikan kepada kita, ya, bisa memberikan bahagia orang ini. Berkat baju Rasulullah ini bisa menyelamatkan dan bisa mengabulkan doa orang buta ini, membuat gembira. Orang buta ini bebas dan yang kita sedekahkan ini akan kembali kepada diri kita. Baju itu kembali kepada Rasulullah. Artinya apa? Kita ini jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Karena akhlak Rasulullah SAW, dia kepingin dadi wong sing mulya dunya akhirat, ojo dadi wong medhit sing loman. Terutama loman kepada anak, kepada istri. Bayaran bayaranku sakmene umpama 10 juta awakmu sing 8 juta, aku sing 2 juta kayak transportasi seperti itu. Syukur-syukur tidak akan balik betul ya bojone, insyaallah. Lek bojone iku iso ngatur ekonomi gemi, nanti lek bojone boros 10 juta tidak ada rong dina coba mau entek ya. Ya, seperti itu. Jadi orang yang loman. Karena apa? As-shadaqah tarfa'ul bala. Akhlak Rasulullah itu loman, tidak pedih. As-shadaqah itu tarfa'ul bala. Shadaqah itu dapat menyelamatkan bala, mengangkat bala. Dengan shadaqah itulah Allah itu akan menghindarkan bala bencana kita. Loh iya, jangan takut. Karena apa? Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'ati adhifin illa siyam fa innahu lil ajzihi. Tiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ditingkatkan oleh Allah. Pahalanya 10 sampai 700 lipat ganda. Nah, kita kalau bersedekah itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi akhlak Rasulullah yang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu, ibaratnya itu ibaratkan satu butir biji itu menunjukkan 7 butir. Setiap butir 10 jadi 700. Jadi Allah melipat ganda. Jangan khawatir, jangan lihat saudara 100.000 insya Allah balik nanti 1 juta. Lihat saudara 1 juta insya Allah balik 10 juta dan lain sebagainya.
Jadi jangan ragu kalau mau berinfak dan sedekah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Ingat, akhlak Rasulullah yang pertama itu Rasulullah itu gak medit loman. Yang kedua, Rasulullah SAW itu akhlaknya yang kedua itu ialah kalau bertutur kata itu dengan kata-kata yang baik dan bijaksana, tidak menyakitkan. Sekalipun jadi seorang pemimpin atau bawaan, ini dituturi kalau pemimpin ini mendengarkan dan mereka tidak cocok, ya juga tidak membantah, tapi ya dipertimbangkan. Jangan institusi cocok dan cocok itu dilaksanakan karena ini perintah atasan. Itu seperti itu tetap kita laksanakan. Nanti hasilnya kan kita kembali yang pemerintah. Jadi harus patuh, kepatuhan kepada pemimpin inilah. Di dalam Al-Quran kan tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan orang beriman bertaat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri kepada pemimpin. Loh, di sini ada pimpinan. Lihat jenengan ditentang pemimpin kok bantai. Kira-kira pemimpin ini jadi kelompok. Ini cinta. Kan ini coba kamu kerjakan ini. Terus gak kali-kali. Nanti ya besok harus selesai. Siap selesai. Terus besok nggak selesai. Kira-kira jadi pemimpin ya. Oh ya enggak, sudah saya toleransi. Saya tunggu nanti sore selesaikan. Sore nggak selesai. Kira-kira jadi pimpinan kira-kira mangkul. Jujur sebagai manusia. Gregetan apa badan? Ya jelas. Kalau sampai disiplin siap, semua tepat waktu dikerjakan dengan baik, siap bikinkan dengan baik, insya Allah pimpinan ini senang. Sampai dipromosikan. Si A ini nanti kalau saya diangkat ke Jakarta, si A ini akan saya promosikan jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Yang penting kita menuruti perintah pemimpin. Perintah atasan. Asal perintah itu bukan perintah yang jelek. Seperti itu. Perintah yang jelek mau sama edit cino, ya guru kot, ya kan tidak mungkin. Misal contoh kan seperti itu. Jadi Rasulullah, akhlak Rasul yang pertama itu loman, yang kedua itu bertutur kata yang baik. Itu Rasulullah. Dan yang ketiga Rasulullah itu kalau ada orang ceramah itu nggak ngantuk. Kalau seorang mengantuk, mulai saya ini, lega aku nere. Ya Allah. Tapi alhamdulillah naumus shaimun ibadah. Turu di wong poso itu ibadah. Dengan satu syarat ojo ya turu nak masjid mengurut ibadah, tapi lagi najis. Pas orang wong sujud, pas ilire sampean opo kok ambut tengi. Kena ilire sampean. Nah itu segarana dosa. Wis najis ya dosa. Saya kok tengi kaya ilire sik ae kok nang abang. Ya Allah. Jangan khawatirnya tidurnya orang puasa itu ibadah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu besok di akhirat akan diganti oleh Allah dengan minyak yang terbaik, baunya yang sangat wangi. Jangan khawatir masa saya ini sampai puasa sudah orang tentu baunya nggak enak, biasa. Jadi kalau ngomong puasa, yang paling tidak durian coba. Nah, itu. Jadi ya beda-beda. Jadi orang si asik itu masya Allah. Kadang orang itu sekalian puasa ya nggak tahu bisa merawat mulutnya, bisa merawat dan lain sebagainya. Karena apa? Allah itu mencintai orang yang apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang yang bertobat dan suka orang yang apa? Yang bersih, yang mutahhir, bersih hatinya, bersih pakaiannya, bersih pekerjaannya, bersih kesehatannya, mulutnya juga bersih, dijaga. Iya dijaga. Kadang-kadang kalau di kantor atau di desa orang-orang yang kelas, yang memang nggak ada seorang kelas itu, cuma orang yang bisa merawat dirinya dengan baik itu enak. Nah, kalau saya itu di kampung, mohon maaf, kadang-kadang yang sholat itu tua-tua, ya kadang-kadang nyuruh saya, abadnya itu seperti itu. Kadang-kadang ya Allah dicerang, mau balik-balik ya panjang. Kalau
Aisyah itu ke masjid khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hiasilah kalau kita pergi masjid. Lihatlah masjid itu dia wangi-wangi. Seperti itu. Untuk bapak pakai yang minyak yang wangi yang terbaik agar baunya enak. Nah, masjid wong tua-tua ada kampung sabun kain apakah gak disepi bau rusuh abu di daerah bisa sembahyang ya katakan Allah Akbar ambil temiknya ya Allah. Seperti itu. Jadi kita sholat jangan mengganggu yang lain. Juga itu kalau sholat bawamu kena kasih yang wangi-wangi biar tidak mengganggu sebelahnya. Terus mau kena kasih Quran terus ambil kain bisa sembahyang juga tenang. Seperti itu. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti itu. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin adzim. Rasulullah itu mendapatkan julukan dari Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Dapat kita contoh di sana. Ini. Dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjunjung tinggi seorang istri. Ya mohon maaf, dapat menjunjung tinggi seorang istri. Artinya Rasulullah itu menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan. Ini Rasulullah SAW, jangan salah. Dan kadang-kadang sekarang ini dipelintir Rasulullah itu karena mengawini Aisyah. Itu umurnya sangat muda, istrinya mungkin 9 atau berapa itu dikatakan Rasulullah seorang pedofilia dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah itu dengan akhlaknya Rasulullah ini mengangkat derajat seorang wanita. Jadi dulu sebelum Islam wanita ini tidak ada di Jazirah Arab dan di belahan dunia yang lain orang wedok air dipakai dan bahkan dianggap air. Dan bahkan orang-orang dulu itu raja-raja dulu mempunyai seluruh wanita bukan ratusan, bukan wanita yang dianggap. Dengan kehadiran Islam inilah Rasul justru mengangkat harkat dan martabat wanita. Di antaranya itu akhlak Rasul. Apa? Sekalipun betul di dalam Al-Quran Rasulullah itu memperbolehkan poligami. Kalau dulu raja-raja ke bawah poligami bukan satu bahkan ratusan. Jadi akhirnya Rasulullah datang dengan membawa misi Islam dibatasi fa'ankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi nikahilah wanita itu 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berbuat adil fawahidah 1 saja. Artinya tetap menganggap monogam 1 Rasulullah. Seperti itu. Rasulullah itu poligami setelah istri beliau meninggal. Nah, bapak-bapak ada kepingin poligami, enten no bojomu mati dhisik. Lho iya. Pada waktu Khadijah masih hidup, Siti Khadijah masih Rasulullah, istrinya masih Khadijah sama. Baru setelah beliau Siti Khadijah meninggal, baru ada perintah dari Allah disuruh mengawini si Asyiddin. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah sendiri. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi semuanya itu adalah wahyu yuha, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipandang Rasulullah begini. Itulah orang-orang yang orientalis, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tapi alhamdulillah sekarang ini di Eropa, di Barat itu Islam berkembang pesat. Di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Malaysia, di Rusia, di mana-mana Islam berkembang dengan pesat. Meskipun dihalang-halangi, Islam didiskreditkan dengan konotasi yang jelek-jelek. Tapi Allah nanti kalau sudah berkehendak, Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Kalau sudah demikian, khawatir itu siap-siap kiamat wis tidak seperti itu. Hadirin rahimahullah, itu akhlak dalam bidang keluarga Rasulullah SAW. Ini contohnya. Pernah dalam suatu dakwah Rasulullah itu pulang malam istrinya Khadijah itu menunggu. Karena sudah terlalu malam, Rasulullah itu mengetuk pintu. Pertama tangannya itu begini, dok,
bertahan beberapa menit, oh kok belum ada jawaban. Diketuk lagi kedua dengan jari begini, dok, ditunggu lagi. Sampai yang terakhir kok tidak ada, diketuk lagi sekali dengan jari, dok, sudah. Rasulullah akhirnya tidur di luar rumah, di depan pintu. Sampai menjelang subuh, istrinya membuka pintu. Masya Allah, Rasulullah ada di depan pintu. Rasulullah tidak mau membangunkan istrinya karena sudah malam. Loh, ini para jamaah rahimakumullah, akhlak daripada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik seorang suami ialah orang yang baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Begitu Rasulullah SAW menghargai seorang istri. Pernah Rasulullah SAW juga dari bulan dakwah, Rasulullah sangat haus. Lalu Rasulullah datang ke rumah itu, dibuatkan oleh istrinya itu minuman. Si istrinya mengambil garam, mengambil gula, keliru garam, diminum oleh Rasulullah. Tapi cuma sedikit langsung tahu. Si istrinya kok heran, kok tidak dihabiskan, tidak seperti biasa. Rasulullah tidak marah, tidak. Rasul, kenapa kok kan dihabiskan? Oh iya, saya sudah tidak terlalu haus. Lalu diicipi sama istrinya. Asik, Masya Allah. Istrinya memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak Malik awak dewi mas-mas sing ngomong iki insyaallah lek napa andai kata dibuatkan istrinya keliru garam, kira-kira ngamuk apa ngamuk. Loh ini bisa marah. Loh ini Rasulullah dengan kita beda. Hadirin Rasulullah SAW dalam segala hal itu mengedepankan kepentingan sahabatnya daripada pribadinya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kepentingan dirinya tidak penting, tapi lebih penting kepentingan umum, keluarga, kepentingan Islam, kepentingan perjuangan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, itu dalam bidang saudara. Di dalam bulan suci Ramadan ini, amalan yang utama nanti hubungannya korelasinya ke akhlak ya. Jadi saya mengambil contoh-contoh saja. Itu ialah sholat. Korelasinya sholat ini ialah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sepakat enggak? Orang yang sholat itu mereka tidak akan mencuri. Betul enggak? Ya apa orang sholat kok nyolong? Kan gak mungkin. Orang yang sholat itu tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Tidak akan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Karena apa penekannya kepada sholat? Saya yakin seorang mukmin, seorang muslim yang betul-betul menjaga sholatnya, mereka dalam hidupnya tidak akan menyimpang dari rule, dari nilai-nilai kebaikan. Wong sembahyang itu adalah as-salat al-dzikri. Orang sholat itu adalah zikir. Zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita ini bekerja ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis pekerjaan kita ini diawasi pimpinan maupun tidak diawasi pimpinan, ono CCTV maupun tidak ada CCTV, tapi pengawas yang lebih awas terus kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melakukan apapun itu kita tidak lepas dari pantau CCTV-nya Gusti Allah. Dan kita hidup ini ialah kita ini seperti membuat buku.
Setiap hari buku kita ini kita isi apa? Masuk setiap hari gue pancet nih. Ini buku ini sih apa pancet? Ada campur warung kopi, mari kerja mulai dipancet logo nanti ini turun leset. Agar bagaimana buku ini kita isi terus ada peningkatan yang terbaik. Wakilan nanti setelah meninggal dunia kita ini akan menerima buku kehidupan di dunia ini yang kita bikin itu loh. Buku kalau kita menerima dengan tangan kanan kita akan tertawa bahagia, tapi kalau menerima dengan tangan kiri kita akan menangis. Terus itu alamat dengan kiri kita seperti itu. Untuk itu marilah perjalanan hidup kita kalau dari buku ini kita isi dengan sesuatu yang baik dan terbaik. Hadirin rahimahullah. Bu, ngantuk, Mas ngantuk. Ya Ustaz sampai ceramah monoton kalau guyu belas. Lagi ku suka tapi yang guyu kok dicocok, gak cocok ya. Sampai ya kosong kan itu terlalu tadi agak serius sedikit jadi. Tapi ya tekan-tekan ya santai serius seperti itu. Hadirin rahimahullah. Jadi begini korelasinya apa sih? Kalau orang itu sholatnya benar, yakin dalam segala hal dia akan benar. Lega cocok termasuk Allah menurunkan Al-Quran ini gak cocok karena jaminan Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu sholatnya sudah baik, otomatis pekerjaan yang lain akan baik. Dan bahkan jaminan itu nanti di akhirat itu apa? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari akhirat itu sholat kita. Kalau sholat kita ini baik, insya Allah amal ibadah kita juga baik. Amaliyah kita yang baik. Kalau sholat kita ini sembrono, insya Allah yang lain juga sembrono. Zuhur sholat, asar keturun, maghrib sholat, isya 12 keturun, subuh kelima. Usolli fardhu subhi rotok kawan billahi ta'ala. Sembahyang subuh kawan. Kita ini sering seperti itu, artinya tidak disiplin, betul nggak? Lo kadang kita ini dengan sholat tidak disiplin, sering apa? Sholat sering diundur nanti saja. Kalau sudah sholat diundur-undur, maka pekerjaan yang lain juga akan sembrono. Ciri orang yang sholat itu orang ini mesti tidak akan sombong. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah, yang kita hargai adalah brand otak kita ini. Otak yang kita hargai, kita junjung tinggi, diperintahkan oleh Allah kepala kita untuk diletakkan di tempat yang paling rendah di kaki kita, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah itu memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam menghormat, iblis tidak. Intinya kalau kita ini tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk digolongkan oleh Allah orang yang sombong. Di antaranya akhlak yang dibenci oleh Rasulullah SAW itu ialah orang yang menyombongkan diri. Itu yang pertama. Jadi Anda asal tidak boleh sombong. Dan Rasulullah itu selalu menghormati sesama manusia, sekalipun berbeda pandangan, berbeda keyakinan. Karena apa? Di dalam Islam jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Rasul tidak pernah memaksa. Bahkan di dalam dakwahnya Rasulullah SAW menyampaikan dengan tutur bahasa yang baik, mengajak orang-orang Taif untuk memeluk Islam. Rasulullah mendapatkan balasan disyawati, diambil waktu,
Rasulullah? Apakah jika aku memerintahkan aku maka gunung itu akan saya angkat, saya hancurkan penduduk Taif? Apa kata Rasul? Jangan. Karena Bapak Innahu la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Mungkin sekarang ini bapaknya, mbahnya tidak beriman kepada Allah, suatu saat anak cucunya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah mempunyai jiwa yang sangat lembut, jiwa yang sangat penuh dengan kasih sayang. Dan yang terakhir para jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu adalah seorang pemaaf. Jenengan ini pemaaf apa pendendam? Mas, mari kita koreksi diri kita sendiri. Bu, jenengan pemaaf apa pendendam? Yang tahu diri kita sendiri. Tapi insya Allah ini ngali ibu-ibu ini kerejengan, memang kok kerejengan. Potongannya mas-mas, bapak-bapak, insya Allah ini tergolong di yang sin pemaaf, tergolong orang yang pemaaf. Jangan tak perlu potong saya dulu. Sawangannya KM, sepuluh, balik mana? Sebentar, kurang berapa menit? 5 menit ya, tak tutup di 5 menit. Jadi Rasulullah itu pemaaf. Tadi pemaaf. Jadi orang pemaaf itu sangat susah. Orang pemaaf itu sangat ringan. Sekalipun orang itu wajahnya tidak begitu cantik, katakanlah mungkin hitam kayak Hajar Aswad, ya. Itu tapi kalau orang itu pemaaf biasanya wajahnya berseri-seri, penuh dengan senyum. Sekalipun orang itu cantik, kalau pendendam sama dia, biasanya itu apa? Lain beda. Jadi wajah auranya itu mungkin kayak menakutkan atau gimana. Seperti kalau orang itu sare, dia selalu diam. Tapi aja jangan buka cocok dulu dia cocok. Suwe-suwe apa dikira ini. Ya Allah, yang penting senyum. Senyum itu saudara, berkata yang baik itu saudara. Wal kadhibina al-ghaiz. Jadi akhlak Rasulullah itu wal kadhibina al-ghaiz. Mereka bisa menahan amarah tatkala diajak orang lain marah. Sampai dipancing-pancing orang supaya marah, tapi bisa menahan. Bukan berarti marah itu tidak boleh. Lihat situasi dan kondisinya, tapi marah dengan cara yang bijak. Seperti itu. Bagaimana marah dengan cara yang bijak? Bukan jangan di depan umum merendahkan orang, mengata-ngatai orang dengan sesuatu yang tidak terpuji, seperti apa? Tidak boleh. Ukon as, ukon tidak boleh. Nah, semua akhirnya metu sampai Wong Surabaya, metu pinjul. Itu tidak ada. Islam tidak seperti itu, mengajarkan sesuatu yang baik. Rasulullah di antaranya ialah pemaaf. Rasulullah akhlaknya al-amin, dapat dipercaya, jujur, selalu menghargai yang lain, perbedaan. Yang ketiga, Rasulullah itu pemaaf, dan Rasulullah juga orang yang lemah. Akhlaknya Rasulullah lemah, menghargai orang yang lain, pekerjaan yang lain semuanya dihargai. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah, karena keterbatasan waktu ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang kami sampaikan ini dapat kita ambil suatu kesimpulan. Jadilah orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tetapi Rasul. Itu akhlak Rasul. Yang kedua, merendah diri, jangan sombong. Bila mana ada suatu keberhasilan, bukan cuma karena diri kita, tapi semua dari Allah. Yang ketiga, akhlak Rasulullah itu menghargai setinggi-tingginya seorang wanita. Yang keempat, Rasulullah itu menghargai perbedaan, dan Rasulullah itu juga seorang pemaaf. Yang terakhir, dari Islam akhlak Rasulullah itu ialah loman duduk wa mengerti.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus memimpin doa sebelum kita melaksanakan buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berilah kami keselamatan dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, sehatkan jasad kami ya Allah. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Allah, rezeki saya ya Allah, rezeki kami ya Allah, banyak sedikit ya Allah, semuanya berilah keberkahan ya Allah. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertobat sebelum kami mati ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut ya Allah. Manakala kami sudah meninggal ya Allah, bila kami rahmat ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut ya Allah. Setelah kami meninggal ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut ya Allah. Mudahkanlah ya Allah manakala kami ya Allah menjemput ajal ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar ya Allah. Selamatkanlah ya Allah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab ya Allah. Mudahkanlah hisab kami ya Allah. Wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.